Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Salah satu persoalan besar di sebuah organisasi adalah masalah pengkaderan. Kita ketahui jika organisasi itu kemudian tidak ada kader penerusnya, maka organisasi itu akan menjadi lemah, bahkan akan menjadi hilang. Keberlangsungan sebuah organisasi itu diteruskan dari persoalan kader yang bisa ditemukan. Saat ini kita banyak menghadapi problematika kader, baik itu di dalam sebuah lembaga organisasi yang besar, maupun kita lihat dalam unit-unit yang kecil, seperti di masjid-masjid, atau di tingkat yang paling kecil di masyarakat kita, di dalam keluarga kita juga krisis kader. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, apa yang menjadi problematika pengkaderan itu? Yang pertama adalah komitmen yang sangat kurang ketika kader itu mau dijadikan sebagai generasi penerus. Jadi karena problematika kesibukan dalam hal mungkin kuliah, dalam hal mencari ekonomi, sehingga kemudian itulah yang dicari dalam masalah ekonomi, masalah pendidikan, sehingga kemudian tidak terlibat dalam pengkaderan. Kemudian yang kedua adalah masalah material. Masalah ekonomi juga menjadi masalah utama di dalam hal pengkaderan. Ketika pengkaderan itu kemudian tidak ada apa-apanya, seolah-olah hanya berbuah keikhlasan saja, maka kadang seseorang itu kemudian membandingkan dengan ekonomi yang sedang disandangnya ketika ada lembaga lain, ada institusi lain yang menawarkan adanya sebuah terobosan melalui ekonomi, dia kemudian ikut dalam program-program ekonomi tersebut, sehingga organisasi yang kemudian lemah di dalam hal material, akhirnya juga menjadi lemah di dalam hal pengkaderan. Kemudian yang berikutnya tentu dalam masalah kurang efektifnya lembaga pengkaderan itu sendiri. Majelis Pembinaan Kader yang seharusnya kemudian mendidik, mengelola, memanage kader, kemudian tidak pada fungsi efektifnya untuk mengelola kader dan menghasilkan kader-kader yang militan. Nah, itu antara lain menjadi problematika di dalam upaya pembangunan kader sekarang ini. Nah, bagaimana ketika kemudian pengkaderan yang ada di AUM, yang ada di Ortom, itu juga mengalami kendala? Maka salah satu upayanya adalah melalui pengkaderan berbasis keluarga. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, keluarga menjadi institusi yang sangat penting dan utama di dalam hal mewujudkan generasi penerus, generasi kader yang insya Allah unggul, yang berkemajuan. Ada risalah Islam berkemajuan yang menekankan pada keluarga. Yang pertama adalah keluarga itu harus menjadi basis contoh bagi orang lain. Ya, tentu keluarga yang menjadi contoh, tentu keluarga ini adalah keluarga yang memiliki prestasi yang membanggakan. Nah, kemudian tidak hanya itu, ketika keluarga itu menjadi keluarga yang berkemajuan, maka keluarga itu harus bisa menjadikan lokus gerakan tidak hanya diri sendiri, tidak hanya keluarganya sendiri, tapi juga mengajak keluarga-keluarga yang lain. Nah, ini menjadi penting, seperti pengalaman saya ketika menjadi juri keluarga Sakinah Teladan. Ternyata dari keluarga Sakinah Teladan ini muncullah kemudian paguyuban keluarga Sakinah Teladan yang saling mengajak, saling menasihati, kemudian juga memberikan andil di dalam pelibatan masyarakat
untuk menjadi keluarga-keluarga yang teladan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, keluarga yang berkemajuan juga tentu adalah keluarga yang memiliki akhlakul karimah. Nah, inilah basis keluarga ini menjadi contoh, menjadi teladan, kemudian menjadi trendsetter bagaimana dia itu menjadi kiblatnya bagi keluarga-keluarga yang lain. Maka kaum muslimin rahimakumullah, keluarga yang lain ini harus selanjutnya adalah memiliki langkah-langkah bagaimana membuat kader tersebut. Yang pertama adalah tentu menjadi teladan bagi keluarga yang lain. Nah, keluarga yang sebagai uswatun hasanah ini akan menciptakan kader-kader yang insya Allah militan. Kemudian yang kedua adalah pelibatan anak-anak remaja itu dalam sebuah organisasi-organisasi. Jadi anak-anak itu dirangkul untuk terlibat di Pemuda Muhammadiyah, untuk terlibat di ranting. Saya sendiri memiliki pengalaman bagaimana kemudian ketika masih mahasiswa kemudian dilibatkan untuk membantu sebagai sekretaris ranting Muhammadiyah, kemudian menjadi sekretaris masjid. Itu menjadi sebuah pengalaman yang berharga, experience is the best teacher. Bagaimana itu menjadi berharga untuk kemudian menjadi kader. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana upaya pembiasaan. Jadi keluarga ini membiasakan anak-anaknya untuk terlibat dalam hal organisasi-organisasi. Jadi ketika orang tuanya sibuk, ya jangan sibuk sendiri, tapi membiasakan anak-anaknya ikut terlibat. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh orang tua. Lalu apalagi langkah-langkahnya agar menjadikan kader bagi generasi penerus melalui basis keluarga adalah dengan pendelegasian. Ya, kadang mohon maaf, kami sendiri umpamanya ada kepentingan-kepentingan yang mendesak, kepentingan yang istilahnya lebih penting, maka kadang kami mendelegasikan tersebut pada anak atau pada remaja-remaja yang bisa sebagai khotib, bisa memberikan ceramah. Itu kemudian mereka kita libatkan pendelegasiannya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita kemudian juga merekrut melalui rekrutmen kader. Melalui apa? Ya melalui AUM bisa sebagai guru, kemudian melalui Ortom Aisyah, pembinaan keluarga sakinah, melalui NA, pembinaan anak-anak remaja, kemudian pemuda Muhammadiyah, melalui Hizbul Waton, melalui kemudian tapak suci, itu adalah sebuah upaya pembinaan kader. Kemudian yang lebih penting adalah mereka terlibat juga di dalam upaya-upaya relawan, menjadi relawan. Sebagai contoh, mereka terlibat dalam relawan NDMC, mereka terlibat dalam relawan sebagai relawan lazismu, dan insya Allah menjadi relawan ini akhirnya keterlibatannya menjadi kader menjadi sebuah penting. Itulah yang harus kita catat, bahwa keluarga itu sangat penting di dalam upaya menjadi basis kekuatan pengkaderan. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.